Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul peran faktor internal dan eksternal dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas organisasi mahasiswa. Yang dianggotakan ada Faid Fadila, NIM 022, saya sendiri Tessa Julia Magdalena Roka, NIM 040, Lintang Aza, NIM 044, Maulidatu Nihaya, NIM 053, Ade Irma Nur Safitri, NIM 054, dan yang terakhir ada Dia Agifa, NIM 3001. Faktor internal dan eksternal berpengaruh signifikan terhadap visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Faktor internal meliputi elemen-elemen yang dapat dikendalikan oleh lembaga, seperti visi, misi, sumber daya manusia, dan strategi pencapaian tujuan. Sedang faktor eksternal mencakup aspek-aspek di luar kendali lembaga, seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Perubahan dan ketidakpastian dalam lingkungan eksternal ini menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan analisis SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga dapat mengelola peluang dengan efektif dan mengantisipasi tantangan dan strategi yang tepat. SWOT, kekuatan strength, potensi internal yang dimiliki lembaga pendidikan seperti kualitas sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, dan reputasi baik. Kekuatan ini harus diidentifikasi dan dimaksimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan lembaga. Kelemahan, aspek-aspek internal yang menjadi hambatan seperti keterbatasan dana, kekurangan inovasi, dan kelemahan dalam manajemen. Kelemahan ini perlu diidentifikasi dan dicari solusi untuk agar tidak menghambat perkembangan lembaga. Peluang, opportunities, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan lembaga seperti perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, dan yang mendukung dan tren pendidikan baru. Peluang ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya saing lembaga. Selanjutnya, ancaman atau trends, tantangan eksternal yang bisa menghambat pencapaian tujuan lembaga seperti perubahan kebijakan pemerintah, persaingan yang ketat, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ancaman ini harus diantisipasi dan mitigasi dengan strategi yang tepat agar tidak berdampak negatif pada lembaga. Manajemen kinerja, kualitas SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui manajemen kinerja yang efektif. Manajemen kinerja membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi staf dan pengajar sehingga mereka dapat berkontribusi maksimal dan mencapai tujuan lembaga pendidikan. Budaya mutu atau quality culture. Mewujudkan budaya mutu dalam organisasi berarti menanamkan nilai-nilai yang berorientasi pada kualitas dalam setiap aspek operasional. Budaya mutu membantu lembaga pendidikan menciptakan keunggulan bersaing dengan fokus pada peningkatan terus-menerus dan kepuasan semua pemangku kepentingan. Pengembangan potensi peserta didik. Lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mencakup aspek spiritual dan keterampilan. Ini mencakup pembinaan karakter, moral, dan etika serta pengembangan kriteria praktis yang diperlukan untuk berkontribusi di masyarakat. Pengorganisasian lembaga pendidikan Islam. Performance serasi lembaga pendidikan Islam memiliki performa yang serasi dengan menciptakan organisasi yang harmonis. Ini berarti semua bagian organisasi bekerja sama secara efektif dan selaras untuk mencapai tujuan bersama, memastikan kelarasan antara visi misi dan tindakan sehari-hari. Komponen organisasi. Pengorganisasian lembaga pendidikan mencakup struktur, mekanisme, dan tipe organisasi. Struktur organisasi menentukan hierarki dan hubungan kerja. Mekanisme mencakup, sementara tipe organisasi mengacu pada model pengelolaan dan manajemen yang diterapkan. Semua komponen ini harus diatur dengan baik untuk mendukung keberhasilan lembaga.
Interaksi internal dan eksternal, kerjasama efektif antara semua pihak di dalam dan di luar organisasi sama penting. Interaksi internal melibatkan komunikasi dan koordinasi antara staf dan departemen, sedangkan interaksi eksternal mencakup hubungan dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas, dan lembaga lain. Kerjasama yang lebih baik meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan. Menuju biometrik, lembaga pendidikan mengarah pada pengalaman internasional melalui pemeringkat kualitas pendidikan. Peningkatan ini penting karena dapat meningkatkan reputasi dan daya saing lembaga di tingkat global, memperluas akses kolaborasi internasional, serta menarik calon mahasiswa dan dosen yang berkualitas. Akreditasi seperti ISO dan akreditasi nasional merupakan langkah krusial dalam memvalidasi standar kualitas dan operasional lembaga. Mereka memberikan jaminan bahwa lembaga mematuhi standar yang diakui secara internasional, meningkatkan kepercayaan publik, dan membuka pintu bagi kerjasama akademik yang lebih luas. Publikasi ilmiah yang teratur mendukung keberhasilan organisasi dengan memperluas jangkauan pengetahuan dan penelitian, memberikan wawasan baru, serta meningkatkan visibilitas dan reputasi lembaga di komunitas ilmiah global. Analisis dan pemetaan dalam konteks lembaga pendidikan mencakup kompleksitas masalah yang melibatkan faktor internal dan eksternal yang belum terpetakan dengan baik. Faktor internal seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi harus dipahami secara mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga. Sementara itu, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, dinamika sosial budaya, dan perkembangan teknologi juga perlu dianalisis untuk memahami peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi strategi dan keberlanjutan lembaga. Analisis kritis menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif di tengah ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Dengan pemanfaatan alat seperti SWOT, lembaga pendidikan dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, sambil mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan internal serta mengantisipasi ancaman eksternal. Hal ini memungkinkan lembaga untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan, serta mengoptimalkan potensi dalam mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, peka terhadap perubahan menjadi sikap yang diperlukan dalam menghadapi dinamika lingkungan berpendidikan yang cepat berubah. Lembaga pendidikan perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dalam pendekatan pembelajaran, teknologi, dan tuntutan stakeholder. Adaptasi yang cepat dan efektif akan memungkinkan lembaga untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menyediakan pendidikan berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan lembaga pendidikan seperti fasilitas modern dan staf pengajar berkualitas tinggi menjadi nilai jual untuk menarik siswa dan mempertahankan reputasi. Sementara itu, mengantisipasi kekurangan seperti infrastruktur yang kurang atau keterbatasan sumber daya manusia memerlukan solusi strategis untuk memastikan efisiensi dan kualitas layanan tetap terjaga. Dengan mengelola baik kelebihan dan kekurangan ini, lembaga pendidikan dapat memperkuat daya saing dan memenuhi harapan stakeholder dengan lebih baik, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada strategi dan solusi. Strategi dan solusi yang efektif bagi lembaga pendidikan melibatkan pendekatan yang proaktif dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi. Dengan meminimalkan kegagalan melalui analisis SWOT yang komprehensif, lembaga dapat mengidentifikasi kekuatan internal dan peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan. Di samping itu, mengatasi kelemahan internal dan mengantisipasi tantangan eksternal menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan daya saing. Strategi cerdas seperti ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk merumuskan rencana strategi yang tepat, menjadikan mereka lebih adaptif terhadap perubahan, serta mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efektif dan efisien. Kesimpulan dari analisis internal dan eksternal dalam konteks pengembangan lembaga pendidikan menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Melalui analisis ini, lembaga pendidikan dalam mengidentifikasi kekuatan internal yang dapat ditingkatkan serta peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya.
Sebaliknya, tantangan dan kelemahan yang diidentifikasi melalui analisis ini memungkinkan lembaga untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dan solutif dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian lingkungan. Pentingnya analisis kritis dan strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan juga menjadi sorotan utama. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap faktor, baik internal maupun eksternal, lembaga pendidikan dapat mengembangkan rencana strategis yang cerdas dan adaptif. Strategi ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, tetapi juga mengatasi kelemahan internal dan mengantisipasi potensi ancaman dari lingkungan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas organisasinya melalui nilai tambah yang signifikan dan memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan secara lebih luas. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.